Bapak semua, terima kasih sudah menghadiri acara Zoom meeting ini dengan saya Trevino Pakasi dan saya membawakan materi dengan judul Understanding Cancer and Beyond. Saya perkenalkan diri saya dulu sebagai dokter praktik umum dan bekerja juga di UI sebagai staf pengajar. Kami di sini punya divisi kedokteran keluarga, di mana kami juga mengajarkan kepada mahasiswa dan juga kepada calon-calon spesialisasi di bidang dokter keluarga, bahwa kita juga menghargai pasien-pasien kita dengan belief-nya, dan juga bahwa tidak seluruh masalah penyakit itu bisa selesai dengan kedokteran barat. Dan ini adalah kedokteran juga yang sudah ada, tapi mungkin tidak setenar kedokteran barat, ya kedokteran Jepang, katakan demikian, juga mempunyai suatu keunikan tersendiri, dan makanya kami di sini, saya sebagai staf pengajar di UI juga mau bergabung dengan AFC ini. Lanjut, next. Ya. Nah, kami di sini juga punya suatu misi tertentu, yaitu untuk lebih banyak mengenalkan tentang pencegahan. Saya juga punya praktek di daerah Bogor. Next. Ini udah next aja nih, bisa dibaca-baca ntar aja. Lebih kegiatan saya di internasional. Next. Yuk, next. Ya. Nah, mulai dengan ini. Berapa banyak sih kanker di Indonesia ya? Seberapa berisiko kita sebenarnya? Jadi berdasarkan riset dari Kementerian Kesehatan, besarnya adalah 1,4 per mil. Jadi kalau kita ada 1.000 orang, maka 1,4 orang kemungkinan cancer. Ya. Kalau sekarang kita 500 ya, jadi 0, sekian orang punya risiko cancer. Lanjut. Next. Ya. Yang lebih beresiko adalah yang umurnya lebih dari 40 tahun. Lalu dalam riset itu juga ditemukan yang pendidikannya rendah, pekerjaannya sebagai petani, nelayan, atau buruh, mungkin ini berkaitan juga dengan pajanan. Karena petani misalnya banyak terpajan sinar matahari, terutama UV ya. Dan sekarang juga ramai nih UV untuk menghindari COVID ya, UVC, padahal itu karsinogen. Atau nelayan juga banyak terekspos sinar matahari, atau buruh, atau mungkin bukan karena itu, tapi karena kebiasaan buruknya, ya merokok dan sebagainya. Lalu dikatakan di sini, antara desa sama kota lebih banyak kota, ya lebih besar 1,7 per mil. Jadi setiap 1.000 orang ada 1,7 yang kemungkinan besar adalah mengalami cancer. Lanjut. Next. Ya, itu pada semua umur. Pada anak-anak ternyata juga ada risikonya, ya. Yang kurang dari 1 tahun ada 0,3 per mil. Jadi tidak sampai 1 anak per 1.000 ya. Atau kalau kita punya 2.000 orang, 1 anak kemungkinan mengalami kanker. Untuk anak yang berusia 1 sampai 4 tahun, ya sekitar 10.000 anak 1 kanker, ya. Juga untuk yang usia 5 sampai 14 tahun dari 10.000 anak ada 1 yang kemungkinan kanker. Kenapa terjadi seperti itu? Itu lebih rumit lagi ya, karena kanker pada anak-anak tidak ada yang tahu. Tahu-tahu sudah jadi kanker aja. Ya, next. Ya, apa sih kanker itu atau cancer? Jadi itu suatu kondisi ya, di mana sel telah kehilangan kendali terhadap mekanisme normalnya. Mekanisme normal itu apa sih? Jadi sel itu punya kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh karena kita, kalau Bapak Ibu bayangkan ya, tadinya cuma 3 kg waktu lahir, akhirnya berkembang menjadi 10 kg, akhirnya jadi dewasa 60 kg. Itu namanya bertumbuh. Ya. Kenapa bisa bertumbuh? Karena sel harus membelah diri. Membelah diri, tapi kemudian ada kendalinya. Jadi tidak bisa sel membelah diri seenak-enaknya. Nah, si kanker ini kebalikannya. Jadi dia bisa membelah diri tanpa mengikuti fungsi tubuh. Jadi kalau dia misalnya katakan sudah berkembang gitu, dia terus lagi berkembang. Kalau tubuh normal misalnya, kita sudah tingginya 160 cm, mungkin udah mentok ya. Tapi kalau ada kanker, waduh tumbuh terus ya. Bisa tumbuh terus tanpa terkendali. Lanjut. Next. Nah, sebenarnya kalau kita juga dengar bahasa lainnya yaitu tumor ya.
tumor itu merupakan bahasa kedokteran untuk setiap benjolan di dalam tubuh. Jadi tumor itu sendiri ada yang jinak dan ada yang ganas. Yang ganas itu kemudian sering disebut juga sebagai kanker. Lanjut, next. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, yang jinak itu sebelah kiri ya, yang kanan yang cancer, yang ganas. Kenapa disebut jinak? Karena dia lebih terkumpul ya, terkelompok, rapi susunannya, ada bungkusannya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat yang malignan, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini, nah dia ini nggak beraturan. Bahkan saking tidak beraturannya, dia bisa menginvasi ya ke tetangga. Jadi kalau saya ini nggak beraturan, saya nyebrang ke tetangga saya. Nah, itu kan nggak boleh ya, kita main ke tetangga ya. Main ke tetangga untuk bertandang saja boleh, tapi lebih jauh daripada itu nggak boleh ya. Apalagi membelah diri dan bikin anak, nggak boleh ya. Nah, itu yang terjadi nih dengan si sel cancer. Menyerang tetangganya, lalu masuk ke dalam peredaran darah, menyebar. Nah, itulah cancer. Lanjut. Next. Nah, ini gambar yang lain dari cancer. Ini salah satu contoh di permukaan kulit ya. Sebenarnya permukaan jaringan apapun kira-kira seperti ini. Jaringan kita ini berlapis-lapis. Ya. Yang paling kecil nih contohnya nih adalah sel-sel yang normal ya. Kemudian tiba-tiba ada molekul-molekul yang mulai kecil, rusak. Sel-selnya mulai rusak ya. Sel-sel rusak ini terus berkembang. Tadi kita dengar bahwa kanker punya kemampuan berkembang, ya berkembang tidak mengikuti hukumnya. Makin lama makin besar ya, sampai seperti ini misalnya. Kalau lihat di gambar ini bahkan masuk ke peredaran darah. Gambar yang bawah. Ini mudah-mudahan pointer saya bisa kelihatan ya. Kalau bisa kelihatan ya. Jadi sampai ke bawah ya. Jadi kalau sekarang kita katakan amit-amit tapi ya, kalau kita punya kanker ya, masih kecil mungil nih, nggak berasa. Kita nggak tahu ada apa-apa ya di dalam tubuh kita. Ketika dia berkembang, kemudian berkembang, jaringannya mulai makin besar, mulai berasa. Jadi kalau sekarang katakan ada satu orang terdiagnosis kanker, umurnya 40 tahun, mungkin peristiwanya bukan pada waktu umur 40 tahun. Bisa jadi waktu umur 39 sudah mulai, atau umur 38, atau mungkin sudah 10 tahun. Mulai dari hal-hal yang kecil, ya, kemudian berkembang menjadi besar. Dan nggak berasa, betul nggak berasa, ya. Karena kenapa nggak berasa? Karena nggak menyentuh saraf kita. Jadi di luar dari kemampuan kita untuk mendeteksi. Itulah kanker, ya. Lanjut. Next. Next. Ya. Kenapa terjadi kanker? Wah, ini semua nggak ada yang tahu. Dokter-dokter juga bingung sebenarnya, ya. Next. Next. Ya. Kanker itu bisa dikatakan seperti singa-singa yang tidur ini ya. Nah, ini aja langsung dilihat sini. Singa tidur itu genetiknya, ya. Lanjut ya, next ya. Nih genetiknya. Genetik ini nggak semua ada juga. Next. Next ya. Oke. Genetik mundur satu lu. Mundur satu tolong. Mundur satu tolong. Ya. Jadi genetik itu nggak semua ada ya. Kalau kita melihat orang-orang yang muda sudah cancer, kemungkinan genetik ya. Kebanyakan di atas 40 tahun timbul cancer ya. Atau kalau bayi, balita itu mungkin genetik. Kenapa yang umur 40 tahun ini atau 50 tahun lebih kemudian mendevelop terjadinya kanker ya, gennya mulai rusak karena macam-macam. Ada virus ya. Virus yang sekarang rame nggak menyebabkan kanker ya. Kalau COVID-19 tidak menyebabkan kanker. Yang menyebabkan kanker misalnya HPV ya, human papillomavirus. Itu Bapak Ibu bisa lihat misalnya dalam alat kelamin karena itu penyakit menular seksual ya, timbul benjolan pertumbuhan ya di sekitar alat kelamin, itu virus yang menyebabkan kanker. Ya. Polusi udara jelas banyak ya, mulai dari rokok, asap kendaraan ya, dan yang lebih jelek lagi polusi udara ini kan masuk terutama melalui saluran nafas ya, sehingga dengan partikel-partikel yang kecil ya, kalau Kementerian Kesehatan mensyaratkan partikel kurang dari 2,5 mikron. Nah itu kemudian bisa masuk ke dalam paru-paru kita, menyebarkan
zat-zat polutan ya dan menimbulkan kanker. Ada lagi bahan-bahan kimia, dan bahan kimia ini bisa masuk lewat mana? Bisa lewat kulit, bisa lewat saluran nafas, bisa lewat saluran cerna kita. Masuk dalam tubuh, menyerang tubuh kita, dan kemudian dia melakukan ya macam-macam invasi ya, atau disebutnya nanti melakukan meracuni tubuh kita, berubah gen ini sehingga gen yang tadinya bertumbuh baik-baik, ya, sel membelah diri baik-baik menggantikan yang rusak, lama-lama tidak terkendali. Ya, lanjut. Next. Nah, kalau kita ngomong sehat, ya, kita sekarang kalau ditanya mungkin ada bapak ibu yang akan jawab sehat, ya, pasti jawabnya sehat. Kenapa? Karena dia merasa fisiknya nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan, ya. Tapi sebenarnya kalau kita bilang sehat itu bukan cuma fisiknya, tapi juga mentalnya dan juga spiritualnya. Nah, tiga ini berinteraksi jadi satu, ya. Sehingga kalau orang sekarang bilang, ini saya akan jadi kanker apa nggak kanker, ya, itu bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah mentalitas dan spiritualitas. Next. Spiritualitas ini bukan bukan masalah keagamaan, tapi keyakinan kita ya, belief kita ya. Nah ini dia. Saya sebagai dokter di layanan primer banyak melihat ya gambar di kanan ini nih ya. Bagaimana pengaruh lingkungan kita ya, kotor dan sebagainya. Ini terutama terjadi di perkotaan. Jadi kalau di awal tadi ada data-data dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan bahwa kanker lebih banyak di kota. Nah ini ya. Polutannya banyak sekali, ya. Lalu apa yang ada di kota ini, polutan di udara, air, semua mencemari kehidupan individu dan keluarga, ya. Sehingga individu dan keluarga menjadi rentan dan mudah terjadi kanker. Jadi kalau tadi lihat di gambar sebelum ini, ya, si orang ini pasti tinggal di dalam keluarga dan lingkungan kerjanya. Nah mereka inilah yang kemudian terekspos ya oleh lingkungan yang kotor sehingga gen yang tadinya baik-baik saja timbul kemudian menjadi kanker. Nah, gen yang baik-baik ini nih ya, yang tadinya hanya mengatur tubuh, sel-sel tubuh membelah diri untuk menggantikan yang rusak, ya. Kemudian jadi ganas, bisa membelah diri sendiri tanpa ada aturan mainnya. Ngomong-ngomong nih, kalau Bapak Ibu mengerti sedikit tentang produk SOP, ya, klaim untuk regenerasi sel itu melalui mekanisme yang namanya IGF-1, itu hormon, insulin-like growth factor. Hormon itu diproduksi untuk merangsang tubuh, ya, sel-sel tubuh melakukan regenerasi diri. Nah itu nggak ada hubungannya sama kanker. Kalau kanker, dia aktif aja sendiri. Mau ada hormon pertumbuhan, mau ada yang ngasih tahu, kamu membelah diri, nggak ada cerita. Kanker dia tumbuh aja suka-sukanya, ya. Dan kita juga, kami sebagai dokter, nggak gampang mendeteksi ya bagaimana taunya si sel kanker ini kok bisa langsung jadi ganas. Lanjut. Next. Nah, terus apa yang terjadi nih ya setelah orang kanker kemudian bisa terjadi kurus kering ya, disebut kakeksia. Nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena nutrisi yang dia makan diambil sama kanker. Kan kankernya mau membelah diri. Nah, akhirnya makanan yang buat si orang itu diambil sama si kanker. Kanker membuat orang itu jadi kurus kering. Nanti bisa lihat sendiri kalau nggak percaya, orang-orang yang kanker dan lebih lanjut kanker, ya biasanya jadi kurus. Lanjut. Next. Ya. Oke, ini mungkin kita lewat aja ya, ini terlalu kedokteran. Next. Nah, ini kayak gini ya. Hampir semua orang yang kanker akan terjadi penurunan berat badan, nggak mau makan, anoreksia, ya, kan kemudian jadi anemia, ya, jadi kurus, astenia dan anemia. Anemia jadi kekurangan HB-nya itu rendah. Next, ya. Nah ini ya nggak mau makan. Ya, orang-orang yang kanker rata-rata jadi nggak mau makan. Next, makanya jadi kurus. Ya, kemudian ya ada perubahan metabolisme. Jadi karbohidrat, protein, lemak ya, semuanya akhirnya diabsorpsi, diserap oleh sel-sel kanker untuk kebutuhan dia sendiri. Next. Ya ini sama juga ya.
Next. Maaf saya minum. Ya. Nah, yang penting juga bahwa protein itu dipecah, turnovernya jadi tinggi, ya, sehingga orang itu menjadi kurus. Oke, next. Lanjut yuk. Next. Nah, ini kalau diringkas ya, jadi ada perubahan pengelolaan tubuh untuk protein, karbohidrat, dan lemak, yang ujung-ujungnya sebenarnya orang itu jadi kurus, ya. Sehingga sebenarnya kita harus berpikir ya bagaimana nutrisi itu untuk diberikan kepada pasien yang kanker, ya. Jadi kan tadi sekilas sudah kami jelaskan bahwa si sel kanker ini tumbuh abnormal, berkembang dengan sendirinya dan menyerap semua makanan. Sehingga perlu ada kalau nggak ada makanan protein, karbohidrat, dan lemak yang cukup, yang ada dari tubuh itu diambil oleh kanker untuk kanker membesarkan dirinya sendiri, ya. Ada yang bisa sampai tumornya 2 kilo, ada yang bisa sampai 3 kilogram, ya saking besarnya. Itu semua menyerap apa yang ada sumber-sumber daya ada dalam tubuh kita, protein, karbohidrat, dan lemak, baik yang kita makan maupun yang ada di dalam tubuh kita sendiri, sehingga orang itu menjadi kurus. Lanjut. Next. Nah, kita mengenal sekarang bahwa SOP, Salmon Ovari Peptide ini mempunyai satu mekanisme untuk meregenerasi sel melalui penguatan insulin-like growth factor 1. Jadi insulin-like growth factor 1 itu adalah hormon pertumbuhan. Itu bukan bentuk KW-nya insulin ya, lain ya. Insulin-like ya, jadi serupa seperti insulin, tapi dia adalah untuk meregenerasi sel. Jadi kenapa kita memberikan SOP pada kanker? Ya, pertama karena dia memfungsikan diri untuk meregenerasi sel. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat tentu ya bahwa isinya SOP itu adalah P-nya itu peptida, protein kecil, terdiri dari asam amino. Yang kalau kita analisis lebih bagus dari asam amino yang ada di plasenta manusia bahkan, dan juga lebih tinggi daripada plasenta rusa. Jadi asam amino itu ada. Nah, asam amino ini dibutuhkan untuk membentuk protein dalam tubuh. Jadi kalau sekarang kita memberikan SOP, lalu kita menyarankan, SOP-nya sekian banyak supaya si sel-sel tubuh yang bagus bisa diregenerasi lagi. Nah, kalau kita memberikan SOP tapi kita tidak memberikan cukup protein, akhirnya apa? Tubuh kan ingin meregenerasi sel, tapi nggak punya protein yang cukup. Akhirnya SOP-nya yang diurai, SOP-nya nggak bisa optimal lagi, ya. Jadi sekali lagi SOP men-trigger, tapi makanan harus ada, ya. Harus cukup nutrisi, protein maupun karbohidrat, sehingga si SOP ini berfungsi optimal. Kalau tidak, dia yang diurai oleh tubuh, diambillah asam aminonya, bukan tubuh yang ngambil, tapi malah sel kanker. Nah, kasihan kan jadinya, sayang, ya. Jadi biasanya ini kita berikan SOP untuk regenerasi sel. Lalu apalagi sih yang terjadi pada pasien kanker? Pasien kanker kan kita operasi ya, kadang-kadang masih bisa dioperasi, dokter mengoperasi pasien. Itu kalau operasi, kerusakan jaringannya juga luas, ya. Jangan dipikir bahwa tubuh kita membutuhkan oksigen, jadi kalau kita dioperasi, ya oksigen masuk. Nggak ada cerita ya. Tubuh kita memakai oksigen yang ada dalam pembuluh darah. Apa artinya? Kalau kita dioperasi, terjadi stres oksidatif. Karena pada saat itu tubuh terekspos dengan dunia luar, mungkin juga oksigenasi kurang ke jaringan, ya. Jadi kerusakannya makin luas. Nah, di situ lagi peran SOP. Ada apa di situ di dalamnya? Ada antioksidan. Antioksidan itu juga berfungsi dalam mengatasi stres oksidatif yang disebabkan baik oleh operasi atau treatment yang lain seperti kemoterapi maupun treatment penyinaran. Itu semua membuat stres oksidatif. Disitulah peran SOP untuk recovery. Lanjut, next. Ya.
Habis ya kayaknya, question and answer habis ini. Betul ya? Oke, bagaimana mencegah kanker ya sekarang? Jadi tadi kita sudah tahu di antara 2.000 orang, sekitar 1 orang akan jadi cancer ya, atau 1,4 ya dari 1.000 orang. Jadi kalau kita ada society seperti ini, 10.000 orang, kemungkinan kita 1 atau 2 orang akan cancer. Gimana kita mencegahnya nih? Ya kita kan nggak bisa nggak bisa bilang saya nggak mau kanker begitu aja. Pasti kita perlu melakukan sesuatu untuk menjaga kanker. Dan ini yang lebih penting ya buat Bapak Ibu yang sekarang merasa sehat dan belum punya keluhan apapun berkaitan dengan kanker. Nah ini yang lebih penting ya. Lanjut next. Ya. Jadi kenapa kita cancer ini sebenarnya bukan hanya sekedar masalah tadi ya, ada pencemaran, polusi dan sebagainya, tapi juga secara umum nih ya, sosioekonomi, budaya kita, lingkungan kita mempengaruhi. Dan tadi cuma lingkungan nih ya, tapi juga sebenarnya masalah sosial ekonomi ya, kalau tadi dilihat juga di data-data Kementerian Kesehatan, kok lebih banyak petani ya, lebih banyak ke nelayan ya, sosioekonomi ternyata berpengaruh juga. Lanjut. Next, ya. Next aja, ini next. Ini kalau kemarin interaktif ya dibuatnya. Ada survival game. Next. Terus, ya. Nah, ini dia. Jadi ya, kalau kita sekarang society SOP kita, katakan ada 100.000 member ya. Nah, kira-kira ada sekitar 1,4 per mil itu berapa kira-kira ya? Sekitar 100 orang punya kemungkinan cancer dari 100.000 member ya. Nah, kalau kita mau mencegah ya, genetik dipengaruhi ya, environment juga mempengaruhi, perilaku juga mempengaruhi, satu lagi kesehatan, pelayanan kesehatan. Nah, SOP ini atau AFC ini udah bagus ya, karena ada health service-nya. Banyak dokter-dokter yang tergabung dalam AFC yang merupakan tempat bertanya. Nanti Dr. Wijaya akan melanjutkan ya, karena tempat bertanya tentang SOP dan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan ya di health service ya. Nah, yang perlu kita lakukan behaviornya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini masih sehat atau merasa tidak ada keluhan cancer, behavior ini yang paling penting. Lanjut, next. Ya. Next. Nah, ini kita next aja. Langsung. Next. Ya, mencegah kanker. Next. Ya, tadi udah ditanya ya, apakah Bapak Ibu sehat? Next. Ya. Nah, kalau tadi lihat sempat yang gambarnya kayak burung merak ya, bahwa orang itu sehat atau sakit juga dipengaruhi oleh sosioekonomi. Jadi kalau kita sebut dengan kita adalah sehat, sehat itu harus ada kesehatan secara fisik, mental, spiritual yang membuat orang mampu hidup secara produktif. Ya, itu sehat kita. Jadi kalau kita cuma sehat, tapi kita tidak produktif, itu belum sehat. Ya, ini berdasarkan undang-undang. Karena itu kalau kita bicara cancer, ya, Bapak Ibu sekarang yang masih sehat, sekarang ada di track yang tepat. Ya, kenapa di track yang tepat? Ya, coba lihat next dulu, ada nggak nih? Next. Next, Pak Niko atau Pak, iya. Kenapa di track yang sehat ya? Oke, kita skip dulu jawabannya ya. Salah satu pencegahan dari kanker adalah makanan yang sehat tadi ya. Kalau tadi sempat sekilas lihat gambaran makanan yang sehat ya, di seimbang tadi ya. Isinya adalah makanan yang banyak mengandung antioksidan dari sayur-sayur dan sebagainya. Sehingga kalau kita makan makanan yang sehat tersebut, antioksidan tadi kita sempat menyinggung ya tentang polusi dan sebagainya, membuat terjadinya stres oksidatif dan cikal bakal kanker dari situ. Maka dengan makanan yang banyak mengandung antioksidan, itu bisa menangkal atau mengurangi pembentukan kanker. Dan ini untuk Bapak Ibu yang masih sehat loh ya. Nah sekarang Bapak Ibu bayangkan ya, makanan itu begitu banyak, begitu variatif,
Saya kasih contoh, misalnya kita butuh vitamin C. Vitamin C itu adalah salah satu antioksidan, ya, antioksidan yang mencegah tertimbulnya stres oksidatif atau bisa melawan stres oksidatif yang merupakan cikal bakal kanker. Antioksidan itu, ya, lebih bagus kalau dosis tinggi, memang sekitar 1000 mg vitamin C itu lebih bagus. Nah, makanan yang paling banyak mengandung vitamin C itu adalah jambu kluthuk. Itu sekitar 200 mg, ya, satu buah jambu kluthuk. Kalau Bapak Ibu harus makan antioksidan vitamin C, berarti Bapak Ibu harus makan 1000 mg vitamin C, berarti 5 jambu kluthuk sehari, ya, satu hari. Jadi kalau begitu, satu hari kita mau makan 5 jambu kluthuk, 2 hari, 3 hari, lama-lama bosen, ya. Belum giginya juga sakit, rahangnya juga sakit, ya. Dan belum tentu setiap jambu kluthuk mengandung 200 mg vitamin C. Jadi kenapa sekarang kita juga melihat bahwa tubuh kita ini harus melawan zat-zat penyebab kanker yang ada di udara, makanan, air, ya. Harus tarik-tarikan nih, kuat-kuatan mana nih. Kalau kita mengandalkan hanya makan jambu kluthuk, ya, berapa banyak sih produksinya, berapa banyak orang yang butuh, ya. Sehingga kita perlu namanya konsentrat vitamin C. Dan yang lebih bagus memang konsentrat yang alami, ya. Jadi kenapa kita perlu konsentrat, kita perlu suplemen? Karena kita nggak mungkin lagi makan makanan nature yang benar-benar asli dari alamnya, ya. Selain jumlah produksinya nggak cukup, makanan yang manusia membutuhkan juga banyak, ya. Dan kita nggak akan mungkin makan makanan yang sama setiap hari, ya. Karena itu kita ini kan omnivora, jadi makan segalanya. Dan kita memang dilatih tubuh kita untuk makan secara variatif. Nah, ini yang kemudian kita harus pentingkan di dalam diet seimbang kita. Lanjut. Next. Jadi nih pertanyaannya, apakah masih perlu suplemen? Ya, healthy food masih perlu nggak? Functional food masih perlu apa enggak? Ya, ini jawaban, ya, kenapa kita sekarang yang masih sehat-sehat lebih baik berpikir ke depan untuk mencegah kanker, ya. Kenapa? Bapak Ibu kalau kanker tuh nggak enak, ya. Selain sakit, kantongnya pun kering, ya. Lebih baik sekarang nih, mumpung kantongnya masih belum kering, kita mencegah supaya tidak makin sakit, ya. Satu. Yang kedua, kalau kita berkegiatan dengan bagus, ya, tergabung dengan AFC dengan baik, ya, kantongnya emang nggak jadi kering, ya, makanya nambah terus, ya, setiap pagi ada yang kasih selamat pagi, ya, konnichiwa terus, ya. Jadi pertanyaan ini sekarang, apakah perlu makanan tambahan, suplemen, functional food? Jawabannya adalah perlu. Kenapa perlu? Ya kita udah nggak mungkin lagi melawan polutan. Setiap saat polutan tuh banyak, ya, di mana-mana ada. Ini Bapak Ibu aja lihat ya, saya di ruangan saya nih, saya pakai filter sekarang, ya, karena polutan banyak sekali, ya, di mana-mana ada polutan. Dan kalau saya nggak mencegah, polutan itu masuk ke dalam hidung saya, masuk ke paru-paru, ya. Kita bilang saya nggak ngerokok, tapi kok cancer juga, ya, banyak polutan, ya. Oke, lanjut next. Nah, diet seimbang next tadi sudah disebut. Next. Lanjut. Next. Nah, ini salah satu juga functional food. Balik satu, ya. Functional food adalah salah satunya probiotik. Ya, probiotik itu adalah bakteri-bakteri yang ada di dalam saluran cerna, ya, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu sparring partner. Karena tubuh kita, sumsum tulang kita menghasilkan sel-sel untuk imunitas tubuh, tentaranya tubuh kita. Tentara itu setelah diproduksi harus dilatih, dilatihnya di dalam usus. Caranya gimana? Dikasihlah sparring partner buat berkelahi, ya. Ada satu sel yang penting, ya, namanya natural killer cell. Dia dilatih, ya, untuk kemudian bisa beredar di seluruh tubuh, termasuk untuk mengenali sel-sel kanker, ya. Nah, itu adalah peran dari probiotik, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, ya, disuruh milih, ya, untuk sehat, untuk mencegah kanker, kita harus wise, ya. Kita punya kemampuan resources hanya sekian. Terus kemudian kita mau apa nih? Terlalu banyak pilihan, ya.
Bagaimana kita mencari sesuatu yang penting buat tubuh kita dan concise ya, semuanya apa artinya untuk kemampuan mencegah kanker misalnya itu cukup kuat ya, cukup banyak ya. Nah di sini apalagi yang penting ya di dalam functional food ada fiber. Fiber itu serat untuk mencegah kanker terutama di saluran cerna. Antioksidan ya di dua produk kita Usukushi maupun SOP dua-duanya ada antioksidan ya, dan itu semua penting dalam melawan stres oksidatif ya. Lanjut next. Nah oke, ini tadi sudah disinggung ya dengan SOP dalam regenerasi sel ya untuk kemudian mengganti sel-sel yang rusak. Lanjut next. Nah kembali ke sini lagi ya, Bapak Ibu sudah belajar tentang tubuh yang sehat, jiwa dan roh ya, untuk membentuk tubuh yang sehat. Dan kemudian kita bagaimana nih ya, kita dalam track yang bagaimana. Lanjut, next. Next ya, oke. Jadi kalau kita mau mencegah dan mengelola kanker ya, perlu makanan, perlu aktivitas fisik ya, mungkin juga ada obat-obatan ini untuk yang sudah kanker. Lalu perlu edukasi. Next. Ya, ini contoh aja ya. Sebelah kiri itu begitu banyak jenis kanker ya, mulai dari kandung kemih, kemudian kanker di payudara, serviks ya, di rahim, leher rahim, di usus yaitu macam-macam kanker. Terus kemudian kolom yang kanan itu adalah strategi untuk mencegah ya, mulai dari mencegah rokok, avoid tobacco, kemudian physically active, jadi kita mengaktifkan fisik kita, kemudian maintain berat badan, ya makan makanan yang sehat, ya mengurangi alkohol, ya dan mencegah exposure dari sinar matahari. Nah itu adalah centang-centang-centangnya, Bapak Ibu bisa baca sendiri mana yang lebih banyak berfungsi untuk kesehatan mencegah kanker, ya. Tentu yang Bapak Ibu bisa amati di sini ya, eat healthy diet, ya. Ternyata eat and healthy diet mencegah hampir semua jenis kanker, ya. Dan kita dapatkan dari mana? Yang dari makanan yang seimbang tadi dan juga dari suplemen. Sekali lagi, kenapa kita butuh suplemen? Karena polusi udara banyak, ya, dan polusi di air, pencemaran di makanan banyak. Udah nggak cukup makanan alam yang kita makan, sehingga perlu dibuat konsentrat. Lanjut, next. Next. Ya, nah ini ada lagi temuan yang baru ya, bahwa ada hormon yang namanya epinefrin. Ya, kalau dia ada hormon yang membuat stres, ya, itu akan mempengaruhi sel-sel kanker ya, sehingga sel-sel kankernya jadi mati. Ya. Maksudnya gini, jadi epinefrin itu hormon happy ya, happiness ya. Hormon happiness, sehingga kalau dia ada, dia membuat masalah bagi sel-sel kanker ya. Sel kankernya akan mati. Atau dengan happiness itu kita bisa mencegah kanker. Lanjut. Next. Ya. Emotional stress ya contributes to the development of cancer. Jadi kalau Bapak Ibu punya stres ya, emosional ya, akan mempengaruhi timbul dan berkembangnya kanker. Kemudian mereduksi ya, might also reduce the effectiveness of cancer treatment. Jadi penting Bapak Ibu untuk happy ya, untuk tidak stres terhadap kanker, atau kalau sekarang kita masih sehat, belum ada gejala-gejala kanker, kita harus memaintain epinefrin, harus memaintain endorfin tadi ya, ya, untuk kita semakin happy ya, untuk mencegah kanker dan membuat efektif pengobatan kanker. Lanjut. Next ya. Jadi kesehatan yang baik tadi ya, sehat fisik, mental, spiritual, sehingga hidup secara produktif secara sosial ekonomi. Dan kenapa kita ada di track yang tepat? Next. Ya, karena kita tergabung di sini, AFC, ya.
Jadi kalau kita lihat namanya sehat, ada fisik, jelas dengan produk ini kita menyehatkan fisik kita. Kenapa? Karena kita di dalamnya mengkonsumsi peptida yang menginduksi regenerasi sel, tapi di dalamnya juga ada antioksidan yang bisa melawan stres oksidatif yang merupakan cikal bakal kanker. Di luar dari itu, ya kita dalam situasi yang positif dengan teman-teman yang sama-sama ada di AFC. Dengan situasi yang positif, kita lebih happy, ya kita juga bisa hidup produktif. Sekarang ini zaman susah, ya semua orang harus hidup di rumah, ya harus ada yang susah bekerja, ada yang emang susah juga kerjaan yang lama di PHK dan sebagainya. Tapi saya rasa susah-susahnya kita semua, kayaknya semuanya masih punya HP ya, sehingga dengan HP itu kita bisa memodali diri kita, ya memperkenalkan produk ini dan kita bisa kemudian happy karena setiap pagi ada yang menyapa kita dan mengatakan konnichiwa ya, dan selanjutnya. Yang sudah pernah tahu pasti ngerti ya konnichiwa dan apa kalimat-kalimat selanjutnya. Lanjut, next. Oke, ini saya kira nanti ini sudah tahu yang tampaknya nomor 1 memperbaiki sel, mengaktifkan kembali sel-sel yang tidur untuk regenerasi. Next. Oke, termasuk sel-sel yang normal dibuat beregenerasi diri, tapi sel-sel yang rusak ini dihancurkan. Sebenarnya yang menghancurkan sel-sel rusak bukan cuma SOP, tapi usufusi ya. Usufusi itu mengaktifkan NK sel, ya. Lalu dari kandungan rumput lautnya juga mempunyai sifat bisa membuat sel bunuh diri ya, atau sel mati. Nah itu yang terjadi dari produk yang kita buat. Lanjut, yang kita punyai. Next. Nah kalau ada yang bilang obat kanker ABCD, sebenarnya sampai sekarang belum ada yang persis tahu ya obat kanker itu apa. Memang sudah banyak penelitian, kemudian dibuat ini itu ya, obat-obat macam-macam. Karena dipikirkan jalur selnya seperti ini untuk bertumbuh dan berkembang biak. Tapi ternyata kanker juga pintar ini dari sekarang yang belum ada kanker dan selalu kita bisa menghindar dari polusi, kita duluan yang kemudian memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Kita makan produk-produk yang bisa memperkuat sistem imun kita sehingga kemudian tidak kanker dan kemudian membunuh sel-sel kanker ketika dia masih kecil, ketika masih sedikit tumornya belum meluas. Next. Oke, ini efek regenerasi tadi sudah disebut ya. Next. Next. Ya. Oke, jadi kalau ditanya kanker, satu itu kanker adalah pertumbuhan yang abnormal, kita nggak bisa kendali. Kenapa timbul? Karena ada polusi. Ya, bisa juga karena infeksi seperti kanker serviks ya. Karena ada pajanan kimia, ya, pajanan fisik, sinar radiasi, ya, lingkungan semua yang tidak sehat, ya. Dan kita nggak bisa menghindar. Sayangnya kita nggak bisa menghindar. Lalu kita perlu makanan yang bergizi, seimbang, mengkonsumsi functional food karena itu membantu menurunkan risiko kanker. Apa itu functional food? Contohnya probiotik, serat, ya itu adalah bagian dari functional food dan itu bisa membantu memperkuat imunitas tubuh kita sehingga tubuh kita bisa melawan sel-sel kanker. Perlu makanan tinggi protein ya karena kanker ini ya merusak tubuh dan kalau kita mau meregenerasi sel-sel yang sudah rusak itu maka kita perlu protein yang tinggi. Kita nggak mungkin tanpa protein yang tinggi. Nah, kalau tadi kita nggak makan protein cukup, SOP-nya yang diurai. Sayang, ya, mendingan SOP-nya itu tetap berfungsi sebagai SOP. Ya. Lalu kemudian kita harus hidup sehat, mencegah penyakit, ya, dengan cara apa ya? Mental kita juga harus happy. Ya. Bagaimana kita bisa happy? Ya, kita hidup di dalam society yang happy sekarang. Ya. Positive thinking, dan kita bisa saling memperkuat untuk kemudian hidup produktif. Next.